Selamat datang kembali di Lamburase, tempat di mana kisah horor dan mistis menyatu dalam kegelapan. Pikirkan baik-baik, jangan pernah mencoba mendekati tempat itu. Cuma bangunan kosong, tapi kau akan bertemu mereka yang tidak pernah bisa pergi. Malam itu, Murad duduk sendirian di atas bangku kayu yang menghadap langsung ke gedung timur sekolahnya. Bangunan tua yang berdiri menjulang, terlihat muram dalam bayangan senja, selalu memancarkan aura menyeramkan yang membuat siswa lainnya tak berani mendekat. Hanya lampu jalan sekolah yang berkedip-kedip menerangi sebagian kecil dari bangunan yang tampak rapuh namun tetap teguh berdiri, seolah menyimpan rahasia yang tak terhitung banyaknya. Murad menggenggam buku catatan lusuh yang ia temukan di ruang perpustakaan tua seminggu yang lalu. Di dalamnya terdapat daftar nama-nama siswa yang pernah belajar di sekolah ini, namun diakhiri dengan catatan aneh. Pulang terlambat, tidak kembali. Entah kenapa, ada nama-nama yang terasa begitu familiar baginya, termasuk nama ibunya yang tertera di bagian paling bawah dengan tulisan yang tampak berbeda, seolah-olah ditambahkan di menit-menit terakhir. Murad, ngapain sendirian di sini? Renata, teman dekatnya, datang menghampiri, mengusap-usap kedua tangannya yang kedinginan. Nggak ada apa-apa, cuman lihat-lihat, jawab Murad singkat sambil menyembunyikan buku catatannya. Renata duduk di sampingnya, menatap gedung angker di hadapan mereka. Kamu tahu kan, katanya gedung itu pernah kebakaran. Banyak siswa yang gak pernah keluar lagi dari sana. Mereka bilang arwahnya masih menghantui tempat itu. Murad mengangguk pelan, matanya masih menatap kosong ke arah gedung. Iya, aku tahu. Tapi aku penasaran. Kenapa gedung itu begitu ditakuti, sampai-sampai sekolah ini melarang keras kita mendekat? Renata menggigit bibirnya, mencoba menahan rasa penasaran yang mulai tumbuh. Kita bisa saja masuk dan lihat sendiri, tapi tentu saja itu ide gila. Dari belakang mereka terdengar suara langkah kaki. Miko, teman ketiga mereka yang selalu penuh semangat, datang dengan senyum lebarnya. Hei, kalian ngomongin soal gedung timur? Aku dengar ada seorang siswa yang pernah melihat hantu ibu di sana. Katanya hantu itu lagi menggendong bayi. Murad menatap Miko dengan tatapan serius. Aku ingin masuk ke sana, Mi. Ibuku dulu sering ada di sana. Aku merasa kalau aku masuk ke sana, mungkin aku bisa menemukan jawabannya. Renata dan Miko saling berpandangan, mengetahui bahwa keputusan Murad sudah bulat. Mereka menghela napas panjang dengan perasaan campur aduk antara ketakutan dan penasaran. Malam semakin larut. Jam menunjukkan pukul 11 lebih 15 menit saat ketiganya berdiri di depan gedung timur, di bawah bayangan gedung yang makin mencekam dalam gelapnya malam. Miko tampak gelisah, Renata berusaha terlihat tenang, sementara Murad hanya diam dengan pandangan tegas. Ayo, kalau kalian mau mundur, mundur sekarang, bisik Murad sambil menatap keduanya. Miko menggelengkan kepalanya dengan gugup. Aku
Aku nggak mau jadi pengecut, Murad. Kita sudah sampai di sini. Lagi pula, siapa tahu ini cuma rumor. Dengan berbekal senter dari ponsel, mereka menyelinap masuk melalui jendela tua yang pecah. Mereka melangkah pelan, mencoba tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Begitu mereka memasuki lorong pertama, suasana langsung berubah mencekam. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, dan dinding-dinding di sekitar mereka tampak kusam dengan cat yang mengelupas. "Kamu yakin ini aman, Murad?" Renata berbisik, memegang lengannya dengan erat. "Yakin atau tidak, kita di sini untuk menemukan jawaban," jawab Murad dengan suara tegas. Di salah satu ruangan, mereka menemukan papan tulis dengan tulisan yang tampak samar, seolah-olah tertulis dengan jari di lapisan debu tebal. "Siapapun yang pulang terlambat tidak akan pernah pulang lagi." Miko memegang papan itu dengan gemetar, wajahnya memucat. Ini pesan yang sama seperti yang diceritakan siswa-siswa lain. Ini mulai terasa terlalu nyata, teman-teman. Aku rasa kita harus keluar. Sebelum Murad bisa menjawab, terdengar suara langkah kaki dari lorong di belakang mereka. Langkah kaki itu terdengar mendekat perlahan, menggema di antara dinding-dinding kosong. Renata menoleh dengan cepat, mengarahkan senter ke arah lorong. Namun, lorong itu kosong. "Kalian dengar kan?" tanya Renata dengan suara bergetar. Murad hanya mengangguk, matanya menyipit mencoba menembus kegelapan. "Mungkin cuma suara angin, jangan panik dulu." Namun, suasana semakin mencekam. Di antara mereka bertiga, hanya Murad yang tetap tenang. Entah kenapa, ia merasa gedung ini tidak menakutkan, melainkan seperti menyimpan sesuatu yang menunggunya. Mereka mulai melangkah ke lorong lain, lebih dalam ke gedung. Namun, tiba-tiba terdengar suara keras dari arah pintu di belakang mereka yang menutup sendiri dengan keras. Ketiganya terkejut. Renata menjerit kecil dan Miko terlihat semakin pucat. "Apa itu tadi?" Miko berbisik panik. Suaranya tercekat. Belum sempat mereka berpikir, di sudut lorong muncul sosok bayangan besar yang bergerak cepat mendekati mereka, nyaris tak terlihat jelas. Dalam hitungan detik, bayangan itu menghilang begitu saja, meninggalkan mereka bertiga dalam ketakutan yang membeku. Murad mencoba meyakinkan dirinya, namun matanya tidak bisa berpaling dari sudut lorong itu. Seolah ada sesuatu yang berbisik di telinganya, mengajaknya untuk mendekat. Saat mereka berbelok di salah satu lorong, Murad melihat bayangan samar di ujung lorong. Ia berhenti sejenak, menajamkan pandangannya. Sosok itu tampak mengenakan pakaian putih, berambut panjang, berdiri diam menatap ke arah mereka. Wajahnya samar, namun seakan-akan ada senyum yang menghiasi bibirnya, membuat bulu kuduk Murad berdiri. "Miko, Renata, apa kalian lihat itu?" bisiknya dengan suara hampir tidak terdengar. Keduanya menatap ke arah yang sama. Miko menutup mulutnya dengan tangan, seolah tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Namun tiba-tiba sosok itu menghilang, seolah-olah tertelan oleh kegelapan. Mereka saling berpandangan dengan tatapan panik, tanpa kata-kata. Di udara hanya ada desahan napas mereka yang terengah-engah dan ketakutan yang semakin menguasai. Dengan langkah ragu, Murad melangkah maju.
berusaha menelusuri jejak sosok bayangan yang baru saja mereka lihat. Renata dan Miko mengikutinya dari belakang, terus-menerus melirik ke arah lorong yang gelap dan suram, seolah-olah bayangan itu bisa muncul kembali kapan saja. Suara langkah kaki mereka menggema di sekeliling, menambah ketegangan dalam suasana yang kian mencekam. "Murad, kita harus pergi. Ini bukan tempat yang aman." Renata membisikkan ketakutannya. Namun ada sesuatu di dalam diri Murad yang menolak untuk mundur. Rasa ingin tahunya telah mengalahkan semua rasa takut yang menyelimuti mereka. "Tunggu, aku merasa kita sudah dekat," kata Murad dengan yakin, sambil terus melangkah. Mereka berhenti di depan sebuah pintu besar yang tampak usang. Di atasnya terdapat tulisan yang hampir pudar, "Ruang kelas 4B". Murad mengulurkan tangan untuk membuka pintu, tetapi tiba-tiba terdengar suara teriakan yang menggema di dalam gedung. Suara itu terdengar tidak asing. Suara seorang perempuan, seakan memanggil nama Murad. "Ibu!" seru Murad tanpa sadar, terkejut dengan nama yang terucap dari mulutnya. Tanpa berpikir panjang, ia mendorong pintu dan melangkah masuk ke dalam ruang kelas yang gelap. Ruangan itu terlihat berantakan. Meja-meja kayu tua berserakan, beberapa kursi terbalik, dan jendela-jendela pecah memantulkan cahaya bulan yang masuk dengan redup. Di dinding ada gambar-gambar anak-anak yang tampak ceria, namun wajah mereka tampak kabur seakan-akan dilukis dengan air mata. "Ini aneh," kata Miko, menyalakan senter ponselnya. "Seharusnya tidak ada yang berani masuk ke sini." Murad meraba-raba di atas meja, menemukan sebuah buku tua yang tebal dan berdebu. Ia membuka halaman-halaman buku itu dan menemukan catatan siswa-siswa yang telah hilang. Setiap halaman ditandai dengan nama, tanggal, dan catatan singkat. Yang paling mencolok adalah catatan terakhir yang tertulis dengan tangan bergetar. "Hari ini aku pergi ke gedung timur. Tidak akan kembali." "Tunggu Murad, lihat ini." Renata mengangkat sebuah buku catatan lain yang terlihat lebih baru. "Ini milik ibumu." Ia menunjukkan halaman yang tertulis dengan rapi. Nama ibunya tertulis di atasnya. Murad terkejut dan mendekat. "Ibu, apa yang kamu lakukan di sini?" tanyanya pada diri sendiri. Tiba-tiba, sebuah suara gemuruh terdengar dari arah lorong, menggetarkan jendela dan membuat mereka terloncat. "Murad, kita harus keluar dari sini." Miko menjerit, matanya membesar ketakutan. Murad, terperangkap dalam ingatan dan rasa ingin tahunya, hanya berdiri diam. Bayangan sosok perempuan yang dilihatnya sebelumnya kembali terbayang dalam benaknya. "Tidak, aku harus tahu. Mungkin ibu ada di sini, entah bagaimana." Di saat yang sama, mereka mendengar suara berat yang mendekat, seolah ada sesuatu yang berjalan dengan berat di lorong. Jantung Murad berdegup kencang. Ia mengarahkan senter ke arah pintu, dan dari balik bayangan gelap, sosok itu muncul kembali. Sosok perempuan itu berdiri di ambang pintu, tampak lebih jelas. Wajahnya yang pucat, mata yang kosong, dan gaun putih yang kusam. Dia tidak tersenyum lagi, tetapi menatap Murad dengan ekspresi penuh harapan. "Ibu," Murad berbisik, merasakan jantungnya berdetak cepat. Tetapi saat sosok itu melangkah maju,
Miko dan Renata berteriak, "Jangan!" dan mereka menarik Murad mundur. Namun, sosok itu tiba-tiba menghilang dalam sekejap, meninggalkan ketiga anak muda itu dalam kebingungan. Murad berusaha meraih pegangan, berlari menuju pintu, tetapi tiba-tiba pintu itu tertutup sendiri. Dia merasakan gelombang panik mulai merayapi dirinya. "Kita terjebak!" teriaknya. Miko berlari ke jendela dan mencoba membukanya, tetapi jendela itu terkunci rapat. Renata meraih ponselnya, berusaha mencari sinyal untuk menghubungi seseorang, tetapi hanya ada suara hampa. "Tidak ada sinyal, kita benar-benar terjebak di sini," serunya putus asa. "Dengarkan, kita perlu tenang." Murad mencoba menenangkan teman-temannya, namun suaranya sendiri terdengar bergetar. "Ibu, dia pasti ada di sini. Aku harus mencarinya." Renata mengguncang bahunya. "Murad, kamu harus memahami bahwa ini bukan ibu kamu yang kita lihat. Ini mungkin hanya ilusi atau hantu." "Tidak, aku merasakannya. Dia memanggilku," jawab Murad dengan penuh keyakinan. "Aku tidak bisa meninggalkan ini tanpa mencari tahu." "Dan apa yang akan kamu lakukan? Kita tidak tahu apa yang terjadi di sini." Miko menambahkan, suaranya mulai bergetar. Namun, melihat tekad di wajah Murad, Miko akhirnya mengangguk, meskipun ragu. "Baiklah, kita akan membantumu," kata Renata, menelan rasa takutnya. "Tapi kita harus cepat." Dengan bantuan cahaya senter, mereka mulai mencari petunjuk di ruangan itu. Murad meraba setiap sudut, memeriksa setiap lemari dan laci yang sudah berdebu. Dalam keputusasaannya, Murad meraih buku yang tersisa dan membacanya dengan cermat. Sebuah gambar di dalam buku menarik perhatian Murad. Itu adalah sketsa sebuah tempat, sepertinya ruangan lain di gedung timur, lengkap dengan detail yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Di bawah sketsa itu tertulis, "Temukan tempat itu sebelum malam berakhir." "Di mana tempat ini?" tanya Renata sambil melihat ke arah gambar. Murad menunjukkan sketsa itu kepada mereka. "Aku rasa ini bisa jadi petunjuk untuk menemukan ibu." Ketiganya bersepakat untuk mengikuti petunjuk itu dan menemukan tempat yang digambarkan. Dengan senter menyala, mereka melangkah keluar dari ruang kelas, menyusuri lorong gelap yang kini terasa lebih menakutkan dari sebelumnya. Suara langkah kaki mereka menjadi semakin membingungkan, dan ketegangan di udara semakin kental.